Mungkin semua orang sudah tahu bagaimana caranya menanam pohon, tapi hanya sedikit yang mengerti caranya agar bisa tumbuh dan berbuah, hingga bisa memetik buahnya dan menikmatinya. Sama halnya dengan investasi, yang dimana semua itu butuh waktu, proses, dan rasa sabar untuk menikmati hasilnya kelak di masa yang akan datang. Kali ini saya akan membahas tentang investasi, khususnya pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Ya, pasar modal merupakan pasar bagi perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan permodalan atau pendanaan. Pengertian dan contoh sederhananya seperti ini. Apa kalian pernah berbelanja di pasar tradisional? Jika pernah, berarti kalian sudah pernah melakukan transaksi jual beli. Begitupun dengan pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi, yang diperdagangkan di pasar modal berbeda dengan pasar tradisional. Bukan ikan, bukan sayuran, atau perabotan, melainkan surat berharga perusahaan atau pemerintah yang terdiri dari saham, obligasi, reksadana, dan surat berharga lainnya. Ini semua bisa disebut dengan efek. Tapi kan kalau transaksi di pasar tradisional sudah jelas transaksinya, langsung sama pedagang, ada pihak keamanan, sampai yang ngatur dagangnya pun jelas. Kalau di pasar modal, gimana? Nah, sebagai investor, jika mau transaksi jual beli, efek tempatnya bukan di toko, bukan di mall, dan juga bukan di bank. Terus, di mana? Di bursa efek. Sebagai investor, tentunya kita sudah terfasilitasi nih di bursa, atau dikenal dengan PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kalau kita tidak bisa melakukan transaksi secara langsung, karena sudah ada broker atau perusahaan sekuritas sebagai perantara. Jadi seluruh transaksi pasar modal harus dilakukan secara elektronik, atau disebut dengan scriptless trading. Proses selanjutnya, investor akan diarahkan ke perusahaan tercatat yang menjual efek ke publik, atau disebut dengan perusahaan go public atau perusahaan pemerintah. Untuk perusahaan yang bekerja di bidang ini disebut dengan emiten. Kita tidak perlu khawatir akan transaksinya, karena proses berikutnya akan dijalankan oleh KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPEI membantu menjaga hak dan kewajiban investor. Jadi tidak perlu takut karena transaksi jual beli di bursa sudah ada jaminannya. Terakhir, semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Barangnya pun berbentuk elektronik dan dapat diperjualbelikan kembali. Uangnya pun akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BEI, KPEI, KSEI bisa disebut dengan SRO atau Self-Regulatory Organization. Supaya kegiatan transaksi jual beli pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO ini. Dan seluruh transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, agar seluruh kegiatan transaksi terselenggara secara teratur, adil, dan transparan. Keberadaan pasar modal tentunya memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat. Di antaranya, sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan, dapat meningkatkan produksi suatu perusahaan dan dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apa sih untungnya investasi bagi kita? Bukankah menabung saja sudah cukup? Dan investasi kan ribet, kalau rugi gimana? Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru memutuskan. Itu semua tergantung finansial dan berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuanmu. Kamu bisa saja menabung dari penghasilanmu, tapi uang itu tidak akan bekerja untukmu, alias kamu tidak menghasilkan apa-apa dari tabunganmu. Dan resikonya bisa terancam akan inflasi. Sementara kalau investasi memungkinkan kamu untuk mendapatkan imbal dari bunga majemuk yang berasal dari uang yang kamu sisihkan.
Kalau kamu butuh uang dalam jangka waktu pendek, seperti hanya sekedar untuk membeli gadget, maka tabungan adalah pilihannya. Tapi, kalau tujuan finansial yang kamu butuhkan adalah jangka panjang, seperti halnya untuk dana pensiun, liburan di hari tua, atau membeli rumah di masa depan, maka investasi adalah pilihan yang paling tepat. Bahkan jika kamu menabung penghasilanmu dengan jumlah yang cukup besar, itu juga belum tentu cukup untuk masa tuamu kelak, kecuali kamu terlahir sebagai konglomerat. Dan jangan khawatir rugi, karena yang mengelola keuanganmu di pasar modal bukan orang sembarangan, melainkan orang yang sudah sangat ahli di bidang investasi pasar modal. Investasilah meski dengan jumlah yang sedikit dan konsisten itu sangat penting. Dengan begitu, kamu akan berada di kondisi finansial yang jauh lebih baik daripada kamu tidak memulai sama sekali. Investasilah sejak dini untuk masa depan yang lebih baik. Saya Novita Trikatika Sari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.